Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Retnelindasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang skor Apgar. Skor Apgar adalah metode sederhana untuk secara cepat menilai kondisi kesehatan bayi baru lahir sesaat setelah lahiran. Jadi, skor Apgar itu ada 5. Yang pertama yaitu appearance atau warna kulit, yang kedua pulse atau denyut jantung, yang ketiga Grimace atau respon refleks, yang keempat adalah activity atau tonus otot, yang kelima adalah respiration atau pernapasan. Di dalam skor Apgar terdapat 3 nilai, yaitu nilai 0, 1, dan 2. Yang pertama, warna kulit akan bernilai 0 jika seluruhnya berwarna biru, akan bernilai 1 apabila warna kulit tubuh bayi normal merah muda tetapi tangan dan kaki kebiruan, dan akan bernilai 2 jika warna kulit tubuh tangan dan kaki normal merah muda atau tidak ada atau cyanosis. Selanjutnya ada denyut jantung. Akan bernilai 0 apabila tidak ada denyut jantung, akan bernilai 1 apabila kurang dari 100 kali per menit, dan akan bernilai 2 jika lebih dari 100 kali per menit. Lalu ada respon refleks. Akan bernilai 0 jika tidak ada respon terhadap stimulasi, dan akan bernilai 1 ketika bayi meringis atau menangis lemah ketika distimulasi, dan akan bernilai 2 jika meringis atau bersin atau batuk saat distimulasi saluran napas. Yang keempat ada tonus otot. Akan bernilai 0 jika lemah atau tidak ada, akan bernilai 1 jika sedikit gerakan, dan akan bernilai 2 saat bergerak aktif. Yang kelima yaitu pernapasan. Akan bernilai 0 jika tidak ada respirasi, dan akan bernilai 1 jika lemah atau tidak teratur, dan akan bernilai 2 jika bayi menangis kuat atau pernapasan baik dan teratur. Penjumlahan dalam skor Apgar ini adalah 7-10 untuk bayi normal, 4-6 untuk bayi yang memerlukan tindakan medis, dan 0-3 yang untuk bayi mendapatkan tindakan medis yang intensif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan cara membaca DDST. DDST di sini berfungsi untuk menilai tumbuh kembang anak. Pada kertas DDST terdapat angka di atas kertas dan di ujung kertas. Angka di sini menyimbolkan usia bayi. Untuk membaca DDST, kita memerlukan alat bantu kertas ataupun penggaris. Cara membaca DDST seperti ini. Kita tarik kertas pada usia bayi dari ujung atas ke ujung bawah, dan kita bisa membaca di sini hasilnya. Untuk anak usia 2 bulan normalnya sudah bisa tersenyum, membalas senyum, berteriak, bereaksi saat mendengar bunyi. Apabila ada salah satu dari hasil tersebut yang belum dilihat dari anak, berarti anak tersebut memiliki kelainan. Contoh yang kedua, pada anak usia 6 bulan, kita tarik lagi kertasnya dari yang atas ke bawah. Di sini kita bisa baca anak usia 6 bulan normalnya sudah bisa mencari benang, memindahkan kubus, makan sendiri, duduk tanpa pegangan. Dan untuk anak usia 12 bulan, kita tarik lagi untuk garisnya dari atas ke bawah, dan kita akan menemukan hasilnya. Anak usia 12 bulan normalnya sudah bisa menirukan kegiatan mencoret-coret tembok, menaruh kubus di cangkir,
membungkuk dan berdiri sendiri. Kemudian selanjutnya untuk usia 18 bulan, kita tarik lagi dari garis atas ke bawah pada angka 18. Di sini kita akan menemukan hasilnya. Anak usia 18 bulan normalnya sudah bisa gosok gigi dengan bantuan membuat menara dari 4 kubus, bicara dengan dimengerti, kombinasi kata, menunjukkan 2 gambar, melempar bola dengan lengan ke atas. Selanjutnya anak untuk usia 5 tahun. Kita tarik kembali dari ujung atas ke bawah pada usia 5 tahun. Kita bisa melihat hasilnya kembali di sini. Untuk anak usia 5 tahun normalnya sudah bisa mencontoh kotak ditunjukkan, menggambar orang, mengartikan 7 kata, berdiri 1 kaki 4 detik, berjalan tumit ke jari kaki, dan sebagainya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Sastiana. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur lingkar kepala bayi dan lingkar kepala orang dewasa. Untuk ukuran normal kepala bayi yaitu 32 sampai 38 cm. Untuk usia 0 sampai 3 bulan akan naik 2 cm per bulannya. Kemudian 4 sampai 6 akan naik 1 cm per bulan. Kemudian pada usia 7 sampai 12 bulan akan naik 0,5 cm. Untuk ukuran orang dewasa normalnya yaitu 52 sampai 53 cm. Caranya untuk mengukur lingkar kepala yaitu dengan cara 2 jari di atas alis, kemudian netwan ini ditarik lurus ke belakang, kemudian kita akan mendapatkan hasilnya seperti itu. Terima kasih. Saya Heliza Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang refleks primitif. Di refleks primitif itu ada juga namanya midbrain. Nah, di midbrain ini yang pertama ada neck lifting. Neck lifting ini posisi bayi terlentang, terus stimulusnya kita putar kepala bayi ke salah satu sisi, maka reaksinya badan akan otomatis rotasi. Normalnya kurang dari 10 bulan. Yang kedua ada namanya body lifting. Body lifting ini posisinya sama, terlentang, stimulusnya juga sama, putar kepala bayi ke salah satu sisi. Bedanya ketika reaksinya itu badannya berotasi secara bertahap, mulai dari shoulder, pelvis, kemudian ke kaki. Ini normalnya sampai 6 bulan. Nah, yang ketiga itu ada namanya reaksi keseimbangan kepala. Posisinya bayi disanggah dalam posisi tengkurap, kemudian stimulusnya kita diamkan selama beberapa detik. Nah, reaksinya apabila positif maka kepala bayi akan mengangkat sejajar dengan bahu. Apabila negatif, kepala bayi tidak akan mengangkat atau tetap ke bawah. Ini normalnya sampai 2-3 bulan. Selanjutnya ada optical recting. Optical recting ini sama dengan reaksi keseimbangan kepala. Bedanya di sini kan stimulusnya kita diamkan selama beberapa detik. Untuk reaksinya kepala bayi akan otomatis terangkat dan matanya akan lurus, pandangannya lurus ke depan. Untuk normalnya 2-3 bulan. Yang selanjutnya ada amphibian reaction. Ini posisi bayi tengkurap. Nah, stimulusnya angkat salah satu sisi pelvik bayi, maka reaksinya lengan tungkai akan fleksi. Ini normalnya sampai 6 bulan. Selanjutnya reaksi gerak otomatis. Yang pertama muro. Posisi bayi terlentang, stimulusnya kita beri kejutan.
maka reaksinya lengan, abduksi, dan ekstensi. Ini normalnya sampai 6 bulan, 4 bulan. Normalnya sampai 4 bulan. Yang kedua, landau. Posisi bayi tengkurap disangga dalam posisi tengkurap. Jadi landau posisi bayi disangga dalam posisi tengkurap. Stimulusnya kita ayun-ayunkan bayi, maka reaksinya dengan ekstensi abduksi. Normalnya sampai 6 bulan sampai 2,5 tahun. Yang ketiga, parachute. Posisi bayi tengkurap dengan lengan di atas kepala. Nah, stimulusnya kita tarik pelvic bayi, kemudian dorong. Nah, reaksinya lengan, abduksi, dan jari-jari terbuka. Ini normalnya sampai 6 bulan. Selanjutnya, level kortikal. Level kortikal reaksi keseimbangan. Ini normalnya sampai 6 bulan. Yang pertama tuh terlentang sama tengkurap. Bisa posisi bayi itu bisa terlentang, bisa juga tengkurap. Stimulusnya kita angkat salah satu sisi papan. Reaksinya abduksi dan ekstensi lengan tungkai. Untuk yang selanjutnya tuh berdiri, duduk, sama merangkak. Duduk, contohnya duduk. Stimulusnya kita dorong ke kiri, tangkap, dorong ke kanan, tangkap. Normalnya sampai 6 bulan. Selanjutnya brainstem. Yang pertama ada namanya ATNR. Kita posisikan bayi dalam keadaan terlentang, kemudian kita rotasikan kepala bayi ke salah satu sisi. Nah, reaksi si bayi akan posisikan diri seperti ini. Dan ini normalnya akan hilang saat bayi berumur 4-6 bulan. Yang selanjutnya STNR. Sama, posisi bayi masih terlentang, stimulusnya kita fleksikan kepala si bayi. Nah, reaksi bayi akan seperti ini. Dan ini normalnya juga akan hilang ketika bayi berumur 4-6 bulan. Yang selanjutnya tonic liberating Spain. Caranya sama, posisi bayi terlentang, kemudian kita fleksikan lengan si bayi seperti ini. Kemudian saat dia ekstensi, dia akan hiperekstensi karena tonus otot ekstensornya yang lebih dominan. Dia akan hilang ketika bayi berumur 4 bulan. Yang selanjutnya tonic liberating prone. Posisi bayi kita tengkurapkan. Nah, stimulusnya ini sama, tengkurapkan, dan reaksi si bayi akan seperti ini karena dia otot fleksornya yang lebih dominan atau hiperfleksi. Ini juga akan hilang ketika bayi berumur 4-6 bulan. Nah, yang selanjutnya ini ada namanya reaksi asosiasi. Caranya adalah kita berikan posisi bayi terlentang dulu, lalu kita berikan mainan pada salah satu tangan si bayi seperti ini. Maka tangan bayi yang satu otomatis menggenggam, ingin menggapai ini tapi belum bisa. Ini akan hilang dalam waktu 3 bulan sampai 4 bulan. Dan yang terakhir ada namanya sporting reaction. Caranya adalah seperti ini. Caranya kita posisikan bayi menggantung seperti ini, dan stimulusnya kita